Betul, Pak. Oh ya. Perkembangan infrastruktur sudah semakin masif dan canggih. Anehnya, di banyak negara, infrastruktur berjalan lambat, entah karena adanya kendala di berbagai tahapan proyek atau banyaknya berbagai praktik kecurangan. Caranya ada banyak, mulai dari penggelembungan biaya atau penggunaan material berkualitas rendah. Korupsi yang dilakukan oleh kontraktor atau pengembang dalam proses penyediaan bahan material proyek infrastruktur telah memberi dampak yang serius terhadap kualitas infrastruktur yang ada. Proyek yang dikerjakan dengan penggunaan material murah dan standar pengerjaan abal-abal telah membuat hasil dari proyek yang ada tentunya jadi punya kualitas rendah. Hal ini dapat berakibat fatal terhadap umur proyek infrastruktur. Di samping itu, kualitas bangunan yang rendah dapat mengancam keselamatan manusia. Karenanya, kami merangkum beberapa kecurangan proyek infrastruktur yang terjadi di beberapa negara. Cina adalah contoh yang paling cocok dalam pembahasan ini. Cina adalah salah satu negara yang sangat pesat pembangunan infrastrukturnya dalam 20 tahun terakhir. Ada lebih dari 1.000 proyek infrastruktur yang sedang dikembangkan. Bahkan, Cina memimpin dalam aktivitas konstruksi di seluruh dunia. Tapi, negara dengan julukan raksasa Asia ini tidak terlepas dari sisi negatif proyek konstruksinya. Faktanya, ada banyak juga kecurangan yang dilakukan oleh kontraktor dan pekerja konstruksi dalam menjalankan bisnis proyek infrastruktur mereka. Seperti dalam berbagai video yang beredar, ditemukan ada banyak sekali material bangunan dengan kualitas yang sungguh memprihatinkan. Di negara ini, nyatanya ditemukan penggunaan steel bar yang rapuh dan berkualitas rendah di berbagai gedung konstruksinya. Salah satu pekerja konstruksi di Cina merekam rebar atau reinforcing bar di proyek yang ia kerjakan. Dengan nada kesal, pekerja tersebut mempertanyakan, masihkah ada hukum di negeri ini? Sembari merekam rebar yang rapuh di area konstruksinya. Dalam rekaman lain, terlihat para pekerja konstruksi merasa heran dengan besi bangunan yang dalam sekejap patah ketika dijatuhkan. Ketika besi tersebut diuji, benar saja, bahan konstruksi tersebut berkualitas rendah dan rapuh. Tak berhenti sampai di situ, bahkan seorang warga di Cina juga menemukan besi bagel lunak di lokasi konstruksi saudaranya. Banyaknya material bangunan kualitas rendah di negara ini telah menjadi masalah yang serius dan berkelanjutan. Material konstruksi dengan mutu yang sangat rendah telah mengakibatkan sejumlah proyek bangunan di Cina mengalami masalah. Nah, sebagai contoh pada bulan Juni tahun 2021 di kota Hangzhou, seorang warga merekam sebuah gedung yang masih dalam kondisi baru. Namun, telah mengalami kebocoran air dengan keadaan yang parah dan memprihatinkan. Masih pada tahun yang sama, di kota Zhuzhou, Cina, plafon lantai 1 dari kantor pusat layanan administrasi kota mendadak runtuh dan membuat kepanikan. Menelusuri lebih lanjut, pada lokasi yang berbeda di negara Tiongkok, telah tertangkap kamera isolasi dan penutup dinding bagian luar dari sebuah gedung itu tampak roboh akibat tiupan angin. Dampak berkelanjutan atas bahan konstruksi murah dan tidak berkualitas yang banyak ditemukan di Cina telah sampai pada titik di mana kecurangan tersebut telah memakan korban jiwa. Di kota Chenzhou terdapat sebuah gedung 7 lantai yang seketika roboh dan menimbulkan kepanikan serta kemacetan hingga membunuh 5 penghuni gedung. Bukan hanya gedung yang mengalami kerusakan dan menimbulkan kerugian negara. Kecurangan dalam proyek infrastruktur di Cina juga terjadi pada pembangunan jalan raya. Setelah badai besar melanda kota Puyang, tertangkap dalam rekaman amatir, jalanan yang ada di kota tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Masih ada begitu banyak proyek infrastruktur yang menjadi korban dari kontraktor maupun pekerja konstruksi nakal di Cina. Fenomena korup ini tentu saja membuat negara merugi. Terlebih lagi, kelakuan para penjahat konstruksi ini sangat mengancam keselamatan warga negara di Cina. Bukan hanya negara Cina saja nih yang mengalami fenomena ini. Selain Cina, kasus kecurangan proyek infrastruktur juga terjadi di negara Indonesia. Sebagai negara dengan skor indeks persepsi korupsi yang tidak pernah melebihi 40 dalam satu dekade terakhir, memberi kita tanda kalau Indonesia merupakan negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi. Kalau kita hubungkan dengan proyek infrastruktur, ada banyak kasus kecurangan yang terjadi pada proyek infrastruktur di Indonesia.
Di Kabupaten Bekasi ada sebuah sekolah yang menjadi korban praktik korupsi dari proyek infrastruktur. Nah, rencananya pemerintah ingin membangun toilet baru di Sekolah Dasar Sukaindah. Namun, sebelum sempat digunakan, toilet dengan anggaran 196 juta ini udah rusak dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Akibat kejadian itu, banyak nih netizen di Indonesia secara gamblang bereaksi di kolom komentar. Misalnya saja nih, izin ya, @moviebasin7218 dalam komentarnya menyebut, kalau tidak logis, toilet sekecil itu nelan biaya hampir 200 juta dan pihak pelaksananya harus diperiksa tuh. Bener nih ya katanya ya. Korupsi yang terjadi dalam proyek pembangunan toilet sekolah dasar di Sukaindah telah memberikan kerugian bagi negara dan rakyat, serta jadi saksi bisu kecurangan para kontraktor dan pekerja bangunan. Di samping proyek pembangunan toilet yang asal-asalan, tak lama berselang pada tahun 2022 nih, ada kasus baru kembali mengalami hal serupa. Di Kabupaten Karanganyar, Kecamatan Tawangmangu, sudah dibangun sebuah sekolah menengah atas menggunakan dana pemerintah. Namun, ketika Gubernur Jawa Tengah saat itu, Ganjar Pranowo, memeriksa kesiapan sekolah negeri ini, dan faktanya ia menemukan banyak masalah. Pekerjaan konstruksi yang dilakukan di sekolah ini dilakukan secara asal-asalan. Beberapa bagian seperti besi pembatas tangga yang sudah mengalami proses pengaratan, kemudian pengelasan tidak sempurna, lantai dan tembok retak, serta bata tempel yang tidak rapi. Padahal dengan modernnya sistem konstruksi ya, tidak seharusnya hal ini terjadi. Bahkan, yang lebih parah, beberapa bagian yang seharusnya terbuat dari material semen diganti menggunakan material hardboard untuk menekan biaya dan mendapat keuntungan besar. Selain proyek pembangunan infrastruktur sekolah di Indonesia, tepatnya di Kabupaten Kediri, telah dijumpai proyek pembangunan pasar yang dicurangi oleh kontraktor dan pekerja bangunan. Ketika Bupati Kediri melakukan pengecekan pada bangunan pasar. Dan lagi-lagi ya ditemukan material kualitas rendah yang tidak sesuai dengan dokumen perjanjian kontraktor dan pemerintah. Spontan saja, Pak Bupati langsung menguji kualitas bahan bangunan dengan menendang material tersebut. Dalam beberapa kasus kecurangan yang telah ditampilkan, seakan memberi tanda dan pernyataan besar. Kalau Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara, ternyata punya budaya korupsi yang cukup kuat. Terkhusus dalam proyek pembangunan infrastruktur yang diinisiasi oleh pemerintahnya. Negara yang terkenal dengan industri film Bollywoodnya ini juga jadi salah satu negara yang mengalami banyak kerugian akibat kecurangan para kontraktor proyek infrastruktur di negara mereka. Pada bulan Maret tahun 2023, seorang warga kota Lucknow, ibu kota dari bagian Uttar Pradesh, India, menemukan kejanggalan pada proyek pembangunan jalan di kota ini. Seperti yang tertangkap dalam kamera, pria tersebut mengungkap kecurangan proyek pengaspalan jalan kota Lucknow yang menghancurkan aspal jalan menggunakan tangan kosong. Wah. Proyek pengaspalan jalan itu diketahui menelan biaya sebesar 400 juta rupiah India atau setara dengan 77,6 miliar rupiah. Buset. Dengan biaya yang sangat fantastis, rupanya berbanding terbalik dengan hasil pekerjaan yang kontraktor dan para pekerja proyek kerjakan. Berapa persen yang dikorupsi itu ya? Kayaknya lebih dari setengah tuh. Terlihat dengan sangat jelas pengaspalan jalan seharga ratusan juta rupiah tersebut tidak dikerjakan secara baik. Volume aspal dan kerikil yang tidak seimbang membuat jalanan tersebut rapuh dan justru tidak layak untuk disebut sebagai jalan aspal. Pengungkapan korupsi yang cukup masif pada proyek pengaspalan jalan kota Lucknow membuat Member of the Legislative Assembly, Yogesh Shukla, melaporkan penemuan tersebut kepada Public Works Department Minister India. Selain jalanan di kota Lucknow, India juga mengalami nasib yang sama di Jalna, salah satu kota di negara bagian Maharashtra, India. Penduduk setempat menemukan jalanan aspal di kota Jalna ternyata dikerjakan secara ugal-ugalan menggunakan bahan berkualitas rendah. Melalui ponsel salah satu rombongan warga, telah terekam aktivitas warga yang mengecek kualitas aspal tersebut. Dengan raut wajah kecewa, warga seakan memberikan pernyataan bahwa aspal jalanan tersebut sangatlah penipu karena dapat diangkat layaknya karpet di jalanan. Dengan material yang berbentuk seperti karpet, kontraktor dan para pekerja proyek pengaspalan jalan kota Jalna berhasil menipu dan mencurangi proyek infrastruktur tersebut. Video yang memperlihatkan warga yang mengungkap kecurangan proyek aspal tersebut telah viral dan mendapat perhatian dunia.